Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat semua kan? Insyaallah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita nikmat sehat ya, pada masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, bertemu lagi bersama Ustadz ya dalam pelajaran Akidah Akhlak. Pada minggu kemarin kita sudah membahas ya bab tentang adab-adab berpakaian ya. Mulai dari pakaian yang diharamkan itu seperti apa, cara memakai pakaian yang benar seperti apa, dan juga ada doanya. Ya, ini doanya juga bisa dipraktekkan ya ketika kalian memakai pakaian. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya ya. Coba tebak bab apa? Ya, nanti kita pelajari sama-sama nanti ya. Sebelum itu, kita terapkan dulu adab-adab dalam belajar. Baik, ya seperti biasa, adab sebelum belajar itu yang pertama adalah niat. Ya, selalu kita niatkan belajar ini untuk mencari ilmu, untuk mencari pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berwudu. Siapa yang belum berwudu bisa ambil air wudu terlebih dahulu ya. Terus yang ketiga adalah menyimak. Menyimak, nanti dengarkan baik-baik apa yang Ustadz sampaikan. Terus yang keempat adalah berdoa. Nah, ayo kita berdoa bersama-sama. Ustadz yang akan pimpin doanya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, maka kita akan masuk ke bab yang ke-7. Dibuka halamannya ya, bab yang ke-7, yaitu judulnya adalah kegiatan sehari-hari. Jadi pada bab ini kita akan membahas apa saja kegiatan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Nah, apa saja kegiatan sehari-hari kalian? Sebagai seorang muslim ya, semua kegiatan kita itu pada dasarnya ya, bernilai ibadah jika kita melakukannya dengan niat untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai aktivitas yang mungkin kelihatannya kecil ya, kelihatannya remeh, akan tetapi jika kita lakukan secara berkelanjutan dan ikhlas ya, mengharap ridha Allah, maka akan menjadi amal yang mendatangkan banyak pahala. Nah, baik ya, mungkin rata-rata ya dari kita kegiatan sehari-harinya seperti ini. Ya, yang pertama adalah pasti bangun tidur ya. Setiap pagi aku bangun pada pukul 4 pagi. Ayo, siapa yang bangunnya lebih dari jam 4 pagi? Ada? Ada ya. Jadi jam 4 itu sekarang itu waktu subuh ya. Rata-rata kaum muslim itu bangun paginya jam segitu. Nah, terus yang kegiatan yang selanjutnya adalah sholat subuh.
Aku sholat subuh berjamaah di masjid. Ada? Ya, pasti ada ya. Mungkin kalau sekarang tidak ke masjid ya, mungkin di rumah berjamaah dengan keluarganya, dengan ayah dan ibunya ya, karena kondisinya seperti ini ya. Terus kegiatan yang selanjutnya adalah murojaah. Setelah subuh, aku murojaah dengan ayahku. Nah, ini pasti dilakukan ya oleh setiap dari kalian. Habis sholat subuh pasti langsung ngaji dong ya. Langsung nyetorin hafalan, nyetorin murojaah ya, buat persiapan nanti ketika belajar. Nah, terus yang selanjutnya ya adalah belajar. Belajar ini kira-kira jam 7 ya, jam 7, jam 8. Nah, itu mulai pelajaran. Aku belajar bersama ibuku. Nah, ada ini mungkin yang belajar sama ayahnya atau yang belajar sama ibunya pada pagi hari, pasti ada ya. Nah, itu saja, itu adalah sebagian dari kegiatan kita pada pagi hari ya. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah yang kegiatan yang pertama, yaitu tentang bangun tidur ya, bangun tidur ataupun ketika mau tidur. Nah, segini pada yang slide yang ini ya, Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang adab ketika mau tidur. Ternyata adab ketika mau tidur itu ada adabnya loh, ada tahapan-tahapannya loh. Ya, sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya ada beberapa ini. Ustadz ngambil yang mudah-mudah saja ya. Sebenarnya ada sunnah-sunnahnya yang lain juga masih banyak ya. Cuma Ustadz ngambil yang mudah-mudah saja buat kalian. Yang pertama adalah berwudu. Ayo, siapa yang ketika mau tidur ambil air wudu dulu? Nah, ini mudah ya. Mudah dilakukan, sangat mudah dilakukan ya. Cukup kita ketika mau tidur itu ambil air wudu ya, sekalian cuci kaki, sekalian cuci tangan ya. Ini juga ada hadisnya loh. Nah, Ustadz bacakan hadisnya ya, langsung saja ke artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Jadi itu ada hadisnya ya. Ketika mau bobo, ketika mau tidur, ambil air wudu. Terus membaca doa sebelum tidur. Nah, ini juga kalian pasti sudah hafal ya, karena ini kelas 1 sudah diajarin. Ya, doa sebelum tidur itu bagaimana nanti kita bahas di yang selanjutnya. Terus juga ada lagi membaca 3 surah pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini 3 ayat, 3 surah terakhir dalam Al-Quran ya, yang pendek-pendek. Yang ketika kita membacanya, maka itu tidak akan lama ya, paling cuma 5 menit, habis itu selesai. Nah, ini juga ada dalilnya. Ustadz bacakan lagi ya, langsung ke artinya. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu ditiup dan dibacakan, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau. Ya. Mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Jadi seperti itu ya. Kita harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika mau tidur beliau membaca doa, ya, membaca doa lalu juga membaca 3 surah yang tadi ya pada telapak tangannya ya, kayak seperti berdoa itu, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada lagi nih yang gampang juga, yaitu membaca ayat kursi. Ini ayat kursi sudah hafal kan ya, dulu ketika semester 1 ini ada pelajaran tentang ayat kursi. Ini juga ada hadisnya ya. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3725. Nah, ini tuntunannya ya. Sebagian ya sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur. Nah,
Terus selanjutnya lagi juga ada ya. Apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Ini kita akan jelaskan sama-sama. Yang pertama pastinya dong membaca doa bangun tidur ya, doa bangun tidur. Nah, ada yang masih ingat doa bangun tidur bagaimana? Nanti kita akan bacakan sama-sama ya. Terus yang selanjutnya juga ada segera berwudu untuk melaksanakan sholat. Nah ini, karena kita bangun jam 4 itu kan mendekati waktu subuh ya. Maka kita harus segera berwudu supaya apa sih? Nah ini, kan ketika bangun tidur itu rasa ngantuk, rasa malas itu biasanya masih ada ya, masih terasa. Maka dianjurkan ini untuk membaca doa dulu, doa bangun tidur. Habis itu segera berwudu dan sholat supaya apa? Ya supaya rasa malasnya hilang. Oke, baik, selanjutnya kita akan membaca doanya ya, doa-doa ya bangun tidur maupun doa sebelum tidur. Nah, ini doa ketika hendak tidur. Ini yang kita pelajari di sekolahan ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Nah, ini hadis sahih ya insyaallah. Jadi ada doa-doa lain juga ya, yang kalimatnya berbeda sedikit tapi ini tetap sahih insyaallah. Ini yang kita pelajari pada sekolah kita ini. Terus juga ada doa ketika bangun tidur. Nah, ini juga ya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami kembali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi ketika tidur itu sama saja dengan kita mati ya. Kita dipegang ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dihidupkan lagi dengan apa? Bangun tidur. Nah, makanya kita harus bersyukur ya kepada Allah atas kehidupan yang telah Allah berikan ya, dan atas dikembalikannya ruh ke dalam tubuh kita. Dan hendaknya kita harus memahami bahwa hal itu merupakan nikmat yang besar. Ada juga orang itu yang ketika tidur ya tidak bangun lagi karena sudah diambil nyawanya oleh Allah. Nah, kita bangun tidur ya harus membaca doa ini sebagai rasa syukur itu ya. Mungkin pada pelajaran pagi hari ini cukup sekian ya. Insyaallah kita akan membahas kegiatan sehari-hari yang lain ya. Maka cukup sekian. Nah, baik ya, sebelum ditutup marilah kita berdoa sesudah belajar. Duduk anak solih. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih telah menyimak ya pelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ustadz ada salah kata ya Ustadz mohon maaf. Jazakumullahu khairan kepada semuanya ya. Jangan lupa juga untuk selalu memfollow media sosial kita, Facebook, Instagram, dan juga YouTube kita yaitu Saik Ponorogo. Mungkin itu saja dari kami. Syukron, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.